Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Medi Dikatundami. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang hukum perusahaan itu sendiri, dengan tujuan untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester. Untuk itu, saya lanjut saja tentang apa sebenarnya maksud dari hukum perusahaan itu sendiri. Yang pertama, kita mengacu pada rumusan tentang perusahaan yang dijabarkan dalam penjelasan undang-undang Memori Fund Electing atau MVT, dan pendapat para ahli hukum yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dalam penjelasan pembentuk undang-undang MVT disebutkan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus, terang-terangan dalam kedudukan tertentu mencari laba. Yang kedua, Molengraf mengemukakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan. Yang ketiga, Polak mengemukakan perusahaan mempunyai dua ciri, yakni mengadakan perhitungan laba rugi dan melakukan pembukuan. Sedangkan menurut rumusan pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, dikemukakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba berdasarkan ketentuan pasal tersebut. Maka dalam definisi perusahaan tersebut dapat dibagi dua unsur pokok, yaitu yang pertama, bentuk usaha yang berupa organisasi, yang kedua, jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian. Dalam hal ini, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ditentukan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang dasar-dasar, tapi apa sih sebenarnya pengertian dari hukum perusahaan itu sendiri? Nah, hukum perusahaan itu adalah hukum yang mengatur tentang seluruh bentuk hukum perusahaan atau segala ruang lingkup mengenai perusahaan. Nah, hukum perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ditambah dengan peraturan perundangan-undangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan, hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Nah, sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan yang masih baru apabila hukum dagang merupakan hukum khusus atau lex specialis terhadap hukum perdata yang bersifat lex generalis. Demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang. Nah, kita masuk pada unsur-unsur perusahaan. Berdasarkan definisi yang tadi saya paparkan, ada unsur-unsur yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Yang pertama, badan usaha. Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang atau PD, firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas, perusahaan umum atau perum, atau perusahaan perseroan, dan koperasi. Yang kedua, kegiatan dalam bidang perekonomian itu dibagi dua. Perindustrian meliputi kegiatan antara lain pereksplorasi dan pengauran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perdagangan meliputi kegiatan antara lain jual beli ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa. Yang ketiga, perjasaan meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan, pembengkelan, jahit busana, konsultan, dan kecantikan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada banyak jenis-jenis. Nah, jenis yang berikut adalah jenis terus-menerus.
kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus agar supaya perusahaan itu tetap berjalan untuk melakukan pencarian keuangan, pencarian keuntungan, agar supaya tidak identintal dan bukan pekerja sambilan. Nah, bersifat tetap ini artinya apa sebenarnya? Kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun. Nah, kita masuk pada terang-terangan. Terang-terangan ini artinya ditunjukkan kepada badan dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama merek, surat izin usaha, surat izin tempat berusaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Nah, kita mengartikan apa sebenarnya keuntungan dan atau laba. Istilah keuntungan dan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai-nilai atau yang diperoleh dari modal yang diusahakan atau capital gain. Seperti kegiatan menjalankan perusahaan tentu menginginkan modal. Dengan modal perusahaan dapat diharapkan keuntungan dan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Yang ketujuh, pembukuan maksudnya. Menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, ditentukan setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itu yang dimaksud dengan pembukuan. Nah, kita masuk dalam ruang lingkup hukum perusahaan. Ruang lingkup perusahaan itu dibagi menjadi dua. Pertama, bentuk usaha. Nah, kedua, jenis usaha. Ya, sekian dari saya. Itu saja saya akan paparkan kepada kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian yang masih bingung untuk mencari perguruan tinggi mana yang akan masuk. Ya, saya sarankan untuk masuk ke dalam perguruan tinggi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, agar supaya kawan-kawan bisa berproses. Ya, kalau kawan-kawan bertanya di mana sih sebenarnya UNPI itu, ya UNPI itu beralamat di Bahu, tepatnya di Kecamatan Mulalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ya, sekian dari saya, sampai jumpa, terima kasih, salam.